Sama-sama. Sahabat Tatang Perak ya, saya sekarang berada di kantor Panwascam Kecamatan Legon Kulon. Kemarin kita telah tayangkan terkait dengan perekrutan PKD dengan tes wawancara. Sekarang kita lihat metode atau mekanisme perekrutan yang ada di Panwascam Kecamatan Legon Kulon. Kita lihat, sahabat Tatang Perak ya, ini adalah kandidat yang akan ikut tes wawancara sebagai PKD yang ada di Kecamatan Legon Kulon. Lagi menunggu panggilan untuk tes wawancara. Dengan Pak siapa Pak? Bapak Jam-Jam. Bapak Jam-Jam. Dari desa apa? Dari desa Legon Kulon. Desa Legon Kulon, Kecamatan Legon Kulon. Dan ini sebagai ibu yang sudah tidak asing lagi di Kecamatan Legon Kulon, Ibu siapa Bu? Bu Mama Laila. Ibu Mama Laila. Ibu, terkait dengan pendaftaran Ibu mencalonkan sebagai PKD di Kecamatan Legon Kulon ini, motivasinya apa Bu? Motivasinya ya, ingin banyak teman. Yeah. Nah, pokoknya ingin keterlibatan di dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan ingin mensukseskan pemilu 2024 di desa saya sendirilah, di desa Legon Kulon. Iya, terima kasih Ibu ya. Demikian motivasinya, kemungkinan sama yang lain juga ya, ingin menambah ilmu dan pengalaman dalam panitia pemilu yang akan datang. Kita lihat ke dalam teman-teman. Peserta berikutnya Bapak Agus. Ayo, mangga kelompok. Ya, ada yang masuk. Ada yang masuk. Ini Pak Agus yang akan ikut tes. Nah, ini pengetes dari Panwascam. Pak Agus sudah siap? Siap. Pak ini dengan Pak Agus Mukhtar Nurdin. Ya. Coba Pak Agus silakan ceritakan tentang pengalaman atau biodata Pak Agus. Dimulai. Oke, siap. Pengalaman saya dulu dari KPPS dan sampai di Sekretariat BPS. Awal pertama pemilihan pendaftaran partai terbanyak di awal tahun 1999 oleh Pak. Dari pengalaman pemilu Bebas, maksudnya untuk menceritakan pengalaman bebas. Mau pendek aja nggak apa-apa. Cukup. Pak Agus pasti mendaftar PKD, pasti punya tujuan atau punya keinginan. Ya, yang saya tanyakan, apa sih motivasi Pak Agus mendaftar PKD? Motivasinya yang dari dilihat dari ke belakang, pengalaman saya dan secara ini terakhir saya kan di lapangan. Kebetulan pengalaman saya dari KPPS sampai PPS dan sampai PKD udah, dan kemarin terakhir saya adalah sampai menjadi salah satu tim, cuma relawan ya tim. Jadi ketika ada PKD, taruhlah ada permasalahan, saya sudah terbiasa komplain dengan PKD dan bagaimana caranya pelanggaran yang ada saya komplain, dan terus ketika PKD menghadapi saya seperti apa sudah tahu. Jadi intinya mah ingin mensukseskan pemilu di desa saya. Kita berharap inginnya yang daftar semua PKD lulus semua. Iya. Dengan harapan di desa itu terbantu ringan pekerjaan. Tetapi di dalam undang-undang berkata lain, yang dibutuhkan cuma satu orang. Jadi andai kata Pak Agus terpilih menjadi PKD, apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Agus? Saya akan bertanggung jawab dan saya akan melaksanakan tugas
sesuai dengan koridor aturan yang ada dan regulasi undang-undang. Dan saya tidak akan lepas dari aturan itu, Pak. Ya, Pak Agus. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Agus Mutar ya, Iya. dari Karangmulia. Berdasarkan tadi keterangan dari Pak Agus, sepertinya Pak Agus ini sudah berpengalaman ya, sudah ikut terlibat di beberapa periode lah, pernah Iya. jadi BPS, juga di KPPS, tentunya udah apalah masalah undang-undang pemilu. Ini kita kan bekerja di bawah undang-undang lah, diatur oleh regulasi ya, yang mengatur tentang kepemiluan ini nomor berapa nih undang-undang? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan kalau untuk PKD, Undang-Undang Nomor Pasal 108 tentang tugas Nomor 7 Tahun 2017, dan untuk kewenangan 109, Pasal 109 Nomor 7 Tahun 2017 untuk Terus pemilu ini untuk memilih siapa? pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD. Ini kan kita mau melaksanakan demokrasi besar lah ya, tahun 2024 yang kita kenal dengan namanya pemilu. Pemilu itu sendiri apa sih? Pemilu itu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip atau undang-undang pasal nomor 2 pasal 2 nomor 7 tahun 2017. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu tanggal berapa pelaksanaan pemilu? Dan pemilu tanggal 14 Februari Tahunnya 2024. Iya. Terus kalau per TPS itu berapa maksimal hak? 300. Oke, baik, terima kasih. Cukup. Siap. Kebetulan menetapkan dengan menjalankan tugas nanti dia sangat terpilih. Yang pertama mungkin yang harus tahu, jelas saya harus tahu ya, di apa namanya wilayah tersebut berapa sejumlah DPT yang ada di sana. DPD Ini pemilu terakhir Pak. jadi 2019 ya, Terakhir. sekitar 3.320-an lah, kalau begitu 3.320-an. Waktu 2017 3.196. Ya, yakin itu ya. Yakin. Terus Masalahnya kan DPT dulu Pak. suatu kewajiban juga kan untuk PKD pengawas Iya. bisa mengingatnya berapa sih jumlah total RT yang ada di wilayah desa ya 13. 13 RT. Yakin Pak? Yakin. Ya, apa lagi? Ya. Lanjut rukun apa namanya RW Pak, cuma RW Iya. 3 RW. Kalau bisa disebutkan nama-nama RW bilangnya. RW1, RW2, RW3. Kalau nomor di sini kan beda Pak. Nanti ini ada rujukan sekalian yang tadi lengkap. Iya. Sekarang nama dusunnya Dusun Babakan, setengah Dusun Lalen. ini yang terakhir yang jelas-jelas harus diketahui siapa sih nama kepala desa. Jaya AMD. Yakin nggak salah Pak? Yakin. Oke. Makasih Pak Agus, Ya. sukses selalu. Ya, mudah-mudahan sukses lah. Terima kasih. Selamat siang Pak Ketua Panwascam Kecamatan Legon Kulon ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Tommy. Bapak Tommy. Pak Tommy, kalau boleh saya tahu, sebetulnya yang akan nanti lolos itu sebagai PKD di Kecamatan Legon Kulon ini kriteria apa aja
Bisa diterangkan Pak Tony? Sekarang kan yang jelas kita sewajar ya, yang jelas paling tidaknya mereka yang bisa menjawab lebih banyak di antara rekan pendaftar lainnya. Jadi mereka ini kita dibagi tiga sub, diantaranya tentang wawasan kepemiluan, terus tentang motivasi dan integritas, dan tentang muatan lokal. Jadi ada empat sub yang ditanyakan ke masing-masing calon PKD. Nah, ada rumor di masyarakat Pak Tommy ya, katanya walaupun bagus kita menjawabnya, ini rumor di masyarakat, ini benar atau tidaknya kan rumor. Nah, akan kalah dengan orang titipan. Benar nggak ada orang titipan? Rumor itu kadang-kadang keluar dari orang-orang yang mungkin iseng, yang orang bercanda atau orang-orang yang nggak tahu lah. Yang pasti kami sendiri melakukan hari ini wawancara, soal pun didapatkan dari Bawaslu. Segala macam format isian lembar ini semua diatur oleh Bawaslu. Jadi tidak ada titipan. Kita menanyakan ke masing-masing PKD, calon PKD murni berdasarkan hasil yang mereka jawab, berdasarkan kemampuan, integritas, motivasi ataupun dari muatan lokalnya. Terus jadi semua itu nggak benar gitu. Nggak benar ya. Terus sekarang banyak yang daftar. Berapa jumlah keseluruhan dari semua yang daftar? 22. Awal 23, yang satu karena tidak lulus arbitrasi menjadi 22 orang. 22 yang akan lolos berarti hanya 7 yang di 7 orang ya. Waduh, sulit juga saingannya. Terus terkait dengan mungkin tadi motivasi, ada yang ingin punya pengalaman, ada yang ingin banyak teman katanya kalau ikut jadi PKD. Nah, sebetulnya berapa sih gaji PKD itu? Kalau gaji, Kalau gaji benar kecil ya. Kalau nggak salah sih kita 1 juta. 1 juta mungkin lebih sedikit ya. Iya, 1 juta. ya, secara pasti kita juga belum tahu. Pak. Cuman Kisaran sekitar 1 sampai 1,1 lah kisaran. bacaannya Kayaknya 1 juta. 1 jutaan. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan. Harapan dari Pak Tommy sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Legon Kulon, harapannya apa kepada mereka yang lolos dan kepada mereka yang tidak lolos? Harapan bagi mereka yang lolos yang sudah pasti mereka dapat membantu kita di Panwas Kecamatan Legon Kulon, dapat menjalankan tugasnya, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 yang diamanatkan. Yang intinya adalah mensukseskan pemilu. Dan bagi mereka yang tidak lolos, ya mungkin kedepannya harapannya karena nanti ada pengawas TPS, nanti mungkin kita berdayakan sebagai pengawas TPS di antaranya itu. Oh, jadi ada kesempatan ya bagi yang sekarang tidak lolos, ada kesempatan untuk pengawas jadi TPS. Oke, terima kasih kesemuanya aja selaku Panwascam Kecamatan Legon Kulon. Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak. Ya, Oke, sahabat Rekan Perak ya, ternyata setelah kita mengikuti acara wawancara untuk perekrutan PKD, sepertinya sama mekanismenya seperti yang kemarin tayang dari YouTube Rekan Perak yang berada di Panwascam Tamakdahan. Ternyata tidak jauh berbeda, namun kita disayangkan pihak Bawaslu katanya lebih awal tadi datangnya, sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasi atau wawancara dengan pihak Bawaslu. Demikian sahabat Rekan Perak, acara perekrutan PKD di Kecamatan Legon Kulon.